Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus pada ternak ruminansia, yaitu penyakit bovine ephemeral fever atau yang biasa disebut dengan BEF. Sebelumnya, perkenalkan, inilah nama-nama anggota dari kelompok 5. Saya Ana Mari Atul Kiptia, NIM 191510102004. Saya Muhammad Raisul Umam, NIM 191510102021. Nama saya Ahmad Mauladi dengan nomor NIM akhiran 2027. Nama saya Ivan Maulana, NIM 191510102037. Nama saya Muhammad Arisul Anam, NIM 191510102040. Nama saya Muhammad Yuanta Mada Habibi, NIM 191510102042. Dilansir dari tribunnews.com, ratusan sapi terserang penyakit demam. Ratusan ternak sapi milik warga di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang terserang penyakit bovine ephemeral fever atau demam 3 hari. Kondisi ini membuat warga menjadi sedikit resah karena mengingat tidak lama lagi memasuki perayaan Idul Fitri. Pada musim kemarau memang penyakit ini banyak menyerang hewan ternak, khususnya sapi. Ada 3 faktor yang saling berkaitan dalam permasalahan timbulnya penyakit itu, yaitu faktor agen penyakit hospes atau ternak itu sendiri dan faktor lingkungannya. Penyakit demam 3 hari, 3-day skinness atau bovine ephemeral fever BEF adalah suatu penyakit viral pada sapi kerbau ditandai dengan terjadinya demam tinggi, rasa sakit otot, dan kepinjangan. Sapi yang menderita sakit ini cepat sembuh bila tanpa komplikasi. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit, yaitu bovine ephemeral fever atau bisa disebut BEF. BEF ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus arbo. Penyakit ini sering menyerang pada ternak ruminansia, terutama pada sapi dan kerbau, seperti Bos taurus, Bos indicus, dan Bos javanicus. Pada ruminansia lainnya, infeksi BEF ini biasanya tidak menimbulkan gejala klinis. Penyakit BEF sering juga disebut 3-day sickness, stiff sickness, dengue fever of cattle, bovine episodic fever, dan lazy man disease. Penyakit ini ditandai dengan demam selama 3 hari, kekakuan, dan kelumpuhan. Namun demikian, dapat sembuh secara spontan dalam waktu kurang lebih 3 hari. Oleh karena itu, nama BEF atau demam 3 hari lebih sering digunakan. Penyakit ini terjadi pula di beberapa negara seperti Afrika, Asia, dan Australia. Penyakit BEF merupakan salah satu penyakit vector-borne disease yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya penggunaan lahan pertanian yang kurang sesuai, tempat penampungan air yang tidak terpakai, irigasi yang tidak baik, perubahan lingkungan, iklim, urbanisasi, perpindahan ternak dan patogen, serta industrialisasi atau mekanisasi pertanian. Pernyataan ini menurut Zadres 2011. Penyakit BEF ditransmisikan melalui vektor serangga yang banyak terdapat di daerah tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, dan Australia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab virus BEF atau bovine ephemeral fever. Penyakit ini disebabkan oleh virus BEF yang termasuk dalam single stranded RNA, genus Ephemerovirus, famili Rhabdoviridae.
Virus ini mempunyai besar antara 80 sampai 140 nanometer. Berbentuk seperti peluru dan mempunyai amplop, sehingga sensitif terhadap diethylater dan sodium deoksikolat. Pada suhu 40 derajat Celcius, virus BF tetap aktif dalam darah. Virus ini juga dapat diinaktifkan pada suhu 56 derajat Celcius selama 10 menit atau 30 derajat Celcius selama 18 jam. Virus BF tidak aktif pada pH 2,5 atau pH 12,0 selama 12 menit. Secara filogenetik, BF memiliki kesamaan berdasarkan daerah atau negara yang terbagi dalam 3 kelompok klaster, yaitu kelompok Asia, Australia, dan Timur Tengah. Tidak ada perbedaan yang jelas antara strain virus yang satu dengan yang lain. Isolat yang diperoleh hanya membedakan antara virus BF virulen dan avirulen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema patogenesis dari virus BF. Pada umumnya, masa inkubasi virus ini itu sekitar 2-4 hari dan berlangsung sekitar 1-3 hari dengan media penularan berupa vektor mekanik, yakni gigitan serangga penghisap darah. Pada umumnya, vektor mekanik virus BF itu adalah nyamuk. Nah, selain itu, penularan juga dapat terjadi saat ada perpindahan populasi atau kawanan ternak beserta vektor nyamuk ke wilayah yang tidak memiliki vektor nyamuk atau memiliki potensi yang rendah terhadap infeksi. Selain itu, faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan udara sangat berpengaruh kepada tinggi rendahnya potensi infeksi atau potensi reaksi terhadap virus BF. Di sini saya akan menerangkan tentang gejala klinis dari penyakit BEV atau Bovine Ephemeral Fever pada sapi, atau yang biasa disebut juga dengan demam 3 hari pada sapi. Gejalanya mulai dari ringan hingga berat, dan yang paling berat adalah kematian. Angka kematian dari penyakit ini sampai dengan 3% dari kasus klinis. Gejala klinisnya meliputi demam secara mendadak, suhunya antara 41 hingga 42 derajat Celcius, nafsu makan berkurang, lemas, kelumpuhan, kekakuan terutama pada sendi-sendi sehingga tidak dapat berdiri secara normal. Kasus pada sapi yang laktasi menyebabkan produksi susu berhenti secara total dan dapat berproduksi kembali saat sudah sembuh. Namun produksinya turun hingga 46% dari produksi yang sebelumnya. Kasus pada sapi yang bunting dapat menyebabkan abortus atau melahirkan sebelum waktunya. Kasus pada sapi jantan menyebabkan sterilisasi sementara, dan komplikasi penyakit ini dapat menimbulkan pneumonia, matitis, abortus, dan pada pejantan menimbulkan sterilitas sementara. Selanjutnya, bagaimana sih cara pencegahan dan pengobatan BIF ini? Pencegahan dan pengobatan BIF ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan memberikan vaksinasi BIF, dan yang kedua mengontrol populasi nyamuk vektor. Nah, cara yang kedua ini cukup sulit loh teman-teman, dimana mengingat masing-masing jenis nyamuk memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Dalam pemberian vaksin, terdapat 2 macam vaksin, yaitu vaksin mati dan vaksin hidup yang telah diatenuasi. Vaksin mati ini memiliki kelemahan dalam menggertak sistem imun, sehingga banyak digunakan vaksin yang telah diatenuasi. Vaksinasi BIF ini dapat diberikan pada ternak yang belum memiliki kekebalan terhadap BIF, namun rawan terhadap infeksi BIF. Nah, pada umumnya, vaksinasi BIF ini dapat diberikan pada sapi yang berumur di atas 3 bulan hingga dewasa.
Nah, selain pemberian vaksin, manajemen yang baik perlu diterapkan, di mana sanitasi kandang dan lingkungan perlu diperhatikan, seperti jumlah ternak dalam suatu kandang tidak terlalu padat, dan alur pembuangan air dan kotoran perlu diperhatikan. Kondisi tersebut dapat meminimalkan media perkembangbiakan nyamuk vektor dan mengurangi penyebaran infeksi BIF terhadap ternak. Nah, itulah teman-teman seputar informasi mengenai salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh virus pada ternak ruminansia, yaitu penyakit BIF. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ternak sehat, peternak bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.